Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin mempelajari materi tentang database, sekarang kita waktunya praktek untuk mengenai SQL di sini. SQL. Nah, di dalam SQL itu terdapat dua jenis perintah. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL, yang di dalamnya terdapat 5 perintah, yaitu create, alter, rename, drop, dan show. Kemudian ada juga Data Manipulation Language, yang di mana ada 4 perintah, yaitu insert, select, update, dan delete. Nah, apa sih DDL itu? DDL itu merupakan suatu perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data. Contohnya yang pertama ini create. Create ini digunakan untuk membuat atau menambahkan record di dalam sebuah server. Nah, sekarang kita langsung ke praktiknya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah database dengan perintah create. Caranya, kita ketikkan create, lalu database, kemudian nama database tersebut. Kita di sini coba ambil contoh kuliah. Kemudian tinggal kita go. Nah, setelah kita berhasil membuat database kuliah ini, kemudian kita akan coba membuat tabel di dalamnya dengan perintah create juga. Kita tuliskan create tabel, kemudian nama tabelnya kita coba tadi karena nama database kuliah, kita akan masukkan nama tabelnya mahasiswa. Kemudian buka kurung. Setelah itu kita masukkan nama kolom yang akan berada di tabel mahasiswa. Kita contohkan nama. Setelah kita beri nama kolomnya, kemudian kita berikan tipe datanya. Nah, di nama ini kita ingin tipe datanya varchar. Kemudian kita tambahkan lagi nama kolomnya name. Nah, name ini diisi tipe data integer. Kemudian kita isi tanggal lahir. Tanggal lahir, tipe datanya varchar. Kemudian kita beri kurung tutup dan titik koma. Kemudian kita go. Nah, di sini kita telah berhasil membuat tabel mahasiswa yang isinya nama, NIM, dan tanggal lahir. Sekarang kita bisa cek di sini. Nih, sudah tampil nama, NIM, dan tanggal lahir. Nah, kemudian yang kedua di dalam DDL ada alter. Alter ini digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah kolom dalam tabel. Contohnya seperti ini. Ini kita contohkan di dalam database yang baru saja kita buat. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan sebuah kolom di dalam tabel mahasiswa yang tadi kita sudah buat, caranya seperti ini. Tinggal kita ketikkan alter, table, nama tabelnya, mahasiswa, kemudian kita tambahkan add kolom, kemudian nama kolomnya misalkan mata kuliah.
dan tipe datanya varchar. Nah, seperti ini. Kita coba go. Nih, sudah berhasil. Kemudian kita bisa cek di tabel mahasiswa. Sudah tertambahkan kolom mata kuliah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah itu ada rename. Rename digunakan untuk merubah nama tabel yang ada di dalam database. Nah, contohnya seperti ini. Nah, cara kita untuk merename nama tabel ke dalam nama yang kita inginkan, sebagai contoh seperti ini. Kita tetap menggunakan perintah alter untuk merubah nama tabel. Alter table, kemudian kita pilih tabel yang mau kita ubah. Contohnya di sini mahasiswa. Kemudian kita akan menggunakan perintah rename. Tuh, mahasiswa UI. Contohnya seperti ini. Tinggal kita go. Nah, sekarang tabel yang tadinya namanya cuma mahasiswa, sekarang berubah menjadi mahasiswa UII. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya show. Show ini berguna untuk melihat database yang berada di dalam server. Namun, ketika kita menjalankannya di dalam server SQL yang kita running di XAMPP, kita tidak akan bisa menggunakan perintah ini. Sekarang kita akan berlanjut ke perintah berikutnya, yaitu drop. Yang terakhir, drop. Drop ini digunakan untuk menghapus record yang ada di dalam server. Kita langsung ke contohnya. Nah, kita gunakan contoh database yang tadi kita sudah buat. Kita mau menghilangkan tabel mahasiswa UI. Sekarang kita tulis melalui perintah drop table mahasiswa UI. Kemudian kita go, ini kita klik OK, dan kemudian kuliah tidak lagi memiliki tabel seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam jenis perintah yang kedua, yaitu data manipulation language. Data manipulation language. Kemudian kita masuk ke dalam jenis perintah yang kedua, yaitu data manipulation language. Data manipulation language ini merupakan perintah yang digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya, yang pertama ada insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Sekarang kita langsung contohkan. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa yang sudah kita buat? Contohnya seperti ini, kita ketikkan insert into nama tabelnya mahasiswa, kemudian nama kolom yang berada di dalam tabel yaitu nama dan name. Kemudian kita ketikkan values. Setelah itu, nilai apa yang mau kita isi ke dalam kolom tabel tersebut. Nah, yang pertama yaitu misalkan namanya city. Kemudian name-nya 2052.
3333. Kita tutup kurung dan kita go. Nah, kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam kolom nama dan NIM. Kita bisa cek di sini. Nih, namanya sudah ada yaitu Siti dengan NIM-nya 205233333. Selanjutnya kita punya perintah select. Select ini digunakan untuk menampilkan, mengambil ataupun memilah informasi dari database atau data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Mari kita praktekkan. Di sini kita menggunakan database HR. Seumpama di sini kita ingin memilih daftar pegawai dari database HR. Kita ketikkan perintah select, kemudian tanda bintang, kemudian from, kemudian nama tabel yang ingin kita ambil datanya. Di sini kita ambil contoh employees. Langsung kita go. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang ada dalam tabel employees. Kemudian di dalam SQL sendiri terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan bersamaan dengan perintah select. Contohnya adalah di sini where. Kita lihat di sini where digunakan untuk memberikan kondisi kepada select. Kita contohkan jika kita ingin memilih employee atau pegawai yang gajinya di atas 9.000. Kita lihat di sini, kita tuliskan select salary from employee where salary lebih besar daripada 9.000. Kita coba run di sini. Nah, kita bisa lihat di sini pegawai-pegawai yang gajinya lebih besar daripada 9.000. Ini kumpulan gaji-gaji dari pegawai-pegawai. Nah, di dalam SQL sendiri kita bisa menggabungkan beberapa fungsi untuk digunakan bersamaan dengan perintah select. Kita ambil contoh di sini, kita ingin melihat pegawai yang gajinya lebih besar daripada 9.000. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi where. Where digunakan untuk memberikan kondisi kepada select. Di sini langsung coba kita run. Nah, di sini kita bisa lihat nama pegawai beserta gajinya. Di sini kita berikan kondisi gajinya di atas 9.000. Di sini kita bisa lihat gajinya di atas 9.000.
Kemudian ada pun fungsi yang kedua, yaitu average atau AVG. Nah, average di sini berguna untuk mencari nilai rata-rata dari suatu tabel. Kita contohkan di sini kita ingin melihat rata-rata gaji dari employees. Di sini kita bisa langsung go. Nah, kemudian akan tampil di sini rata-rata gaji dari pegawai. Kemudian fungsi yang ketiga adalah min atau minimal. Nah, minimal di sini gunanya untuk mencari dari data yang ada dalam tabel, yang manakah yang paling kecil nilainya. Di sini kita akan mencari misalkan gaji yang paling kecil dari employees. Langsung kita go. Ini adalah telah tampil gaji paling kecil dari employees, yaitu 2.100. Kemudian ada fungsi max atau maksimal. Di sini gunanya maksimal adalah untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu tabel. Kita lihat di sini. Nah, telah tampil gaji paling tinggi dari pegawai adalah 24.000. Kemudian di dalam relational database kita dapat menggabungkan data dari dua tabel dengan menghubungnya yaitu kolom yang sama. Di sini kita bisa lihat kita akan memilih first name dari pegawai, kemudian departemen name dari pegawai tersebut. Adapun kita pilih dari tabel employees, join tabel departemen dengan kolom yang sama yaitu departemen ID. Di sini kita akan langsung lihat contohnya. Nah, di sini telah tampil nama dan departemen dari pegawai. Kemudian perintah yang kedua ada pun update. Update ini digunakan untuk mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Langsung kita contohkan. Nah, di sini kita ingin mengupdate gaji dari employees yang ID-nya adalah 100. Kita contohkan. Nah, ini sudah berhasil kita ubah gajinya. Sekarang kita akan coba lihat apakah sudah berubah. Select. First name. Oh, nah, di sini kita coba lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah gajinya si Steven menjadi 270.000.
Kemudian ada pun perintah yang terakhir, yaitu delete. Delete ini digunakan untuk menghapus satu baris data dan dapat juga menghapus beberapa baris data sekaligus. Langsung kita contohkan. Kita akan mengetikkan delete. Kemudian kita ingin mendelete dari tabel apa. Kita contohkan, misalkan kita akan mendelete dari employees. Kemudian kita berikan kondisi where employee Nah, kita akan menghapus data employee yang employee-nya ID-nya adalah 100. Langsung kita contohkan. Sini akan muncul pemberitahuan bahwa apakah Anda yakin ingin mendelete employee yang ID-nya 100. Kita langsung oke kan. Kemudian ada pun perintah yang terakhir, yaitu delete. Delete ini digunakan untuk menghapus satu baris data dan dapat juga menghapus beberapa baris data sekaligus. Langsung kita contohkan. Nah, di sini kita bisa langsung contohkan. Kita ingin mendelete job history. Kita lihat di sini, kita langsung ketikkan delete from job history. Kita coba langsung go. Nih, kita sudah berhasil menghapus isi dari job history. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Irfan Raffi Trisdianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.